Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingkungan alatai, salam sahujud, karendai malempang, adil katalino, banyurami kasaruga, basehat kajubata. Arus, arus, arus. Kami dari kelompok 4 akan mereview buku yang berjudul Konstitusi Bernegara, Praktik Kenegaraan Bermartabat dan Demokrasi karya Profesor Dr. Jimli Ashidiki. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Konstitusi mengatur pembagian kekuasaan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Menurut penulis, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum tertulis, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan bernegara yang demokratis. Tanpa konstitusi, penyelenggaraan negara dapat berjalan tanpa arah dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, fungsi dan tujuan konstitusi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa konstitusi memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai dasar hukum tertinggi negara. Kedua, sebagai pembatas kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang. Dan yang ketiga, sebagai pelindung hak-hak warga negara. Selain itu, konstitusi bertujuan menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga ada konstitusi dan demokrasi. Penulis menjelaskan bahwa konstitusi dan demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat. Demokrasi memberikan kedaulatan kepada rakyat, sedangkan konstitusi mengatur bagaimana kedaulatan tersebut dijalankan sesuai aturan hukum. Dengan adanya konstitusi, demokrasi dapat berjalan secara teratur dan tidak menimbulkan konflik kepentingan. Karena itu, negara demokrasi membutuhkan konstitusi yang kuat dan dihormati oleh seluruh warga negara. Selanjutnya ada praktik ketatanegaraan Indonesia. Buku ini juga membahas praktik ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membawa berbagai pembaruan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti penguatan lembaga negara, pelaksanaan pemilu secara langsung, dan peningkatan perlindungan hak asasi manusia. Penulis menekankan bahwa keberhasilan sistem ketatanegaraan tidak hanya bergantung pada aturan yang baik, tetapi juga pada kesadaran seluruh pihak untuk mematuhi konstitusi. Selanjutnya ada konstitusi bermartabat dan peran warga negara. Menurut Profesor Dr. Jimli Ashidiki, konstitusi yang bermartabat adalah konstitusi yang benar-benar dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Pemerintah harus menjalankan kewarganegaraannya sesuai dengan hukum, sedangkan masyarakat harus memahami hak dan kewajibannya. Sebagai warga negara, dengan demikian, kehidupan demokrasi dapat berjalan secara sehat, adil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya ada contoh penerapan konstitusi. Contoh penerapan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yang pertama yaitu hak memperoleh pendidikan bagi seluruh warga negara. Yang kedua, kebebasan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Yang ketiga, pelaksanaan pemilu sebagai wujud demokrasi. Yang keempat, yaitu persamaan kedudukan warga negara di depan hukum. Yang kelima, yaitu perlindungan hak asasi manusia oleh negara. Nah, contoh-contoh tersebut
menunjukkan bahwa konstitusi memiliki pengaruh langsung dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa buku Konstitusi Bernegara memberikan pemahaman mengenai pentingnya konstitusi dalam membangun negara hukum yang demokrasi. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum tertinggi, perlindungan hak warga negara, serta pedoman bagi penyelenggara pemerintahan. Melalui konstitusi yang dijalankan dengan baik, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara adil, tertib, dan bermartabat. Demikian dari hasil review yang sudah kami jelaskan, buku Konstitusi Bernegara karya Profesor Dr. Jimli Asidiki yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya yang telah diberikan. Sampai jumpa.